Halo, selamat eh, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Nah, di pertemuan yang ketiga ya, pertemuan ketiga ini saya bakal membahas gambar sketsa dan perspektif lagi yang kedua. Karena kemarin ternyata setelah saya cek lagi ada yang mesti saya tambahkan gitu. Uh, Tolong aja. Nah, uh, kita selalu insecure atau misalnya uh, resah gitu dengan kalimat, maksudnya dengan anggapan gambar bagus, kalian bagus, kalian jelek, gitu. Penilaian dari orang lain gitu. Nah, uh, di sini apa namanya? Uh, Pertanyaan seperti ini, maksudnya kayak setiap apa ya namanya gimana ya? Setiap orang juga sebetulnya punya kemampuan yang sama itu. Terus kemudian juga untuk penggambaran antara bagus sama jelek tuh mungkin itu sudah nggak relevan untuk saat ini, karena ya untuk saat ini juga sebetulnya apa namanya, saya juga sebenarnya pengen pengen ngedobrak kayak apa namanya, anggapan-anggapan eh, bahwa gambar bagus seperti ini, gambar jelek seperti ini, karena dengan apa namanya, semuanya dengan berlatih gitu, itu masih bisa dikejar gitu. Mau itu menyerupai bentuk aslinya atau jauh dari menyerupai bentuk aslinya gitu. Apa namanya, nggak ada yang namanya misalnya uh, saya kurang percaya kalau misalnya ada orang yang ada bakat dari lahir kayak gitu gitu. Nah itu semua bisa bisa dilatih, apalagi menggambar gitu. Seperti itu. Sebetulnya gambar yang bagus juga nggak cuma datang dari misalnya uh, kita berlatih dengan menggambar ya, maksudnya kita berlatih gambar, kita ngebiasain tangan kita gambar, nggak hanya datang dari situ, tapi juga datang dari apa namanya, kemampuan kita mengobservasi isi atau inti dari sebuah visual gitu. Observasi itu kayak kita melihat bentuk-bentuk visual itu, kita melihat objek-objek visual, kita melihat subjek visual gitu. Maksudnya kita melihat kayak bangunan, pohon, orang, dan apapun yang kita lihat gitu semuanya. Itu sebetulnya dengan kita mencermati itu, atau misalnya kita me, apa namanya, memfokuskan pandangan kita ke situ, dan terus kita berpikir bagaimana cara menggambarnya, dan kemudian di situ pasti kalian memikirkan trik-trik untuk menggambar itu. Nah itu sebetulnya apa namanya, dengan kalian seperti itu bakal meningkatkan kepekaan kalian terhadap bentuk-bentuk yang kalian lihat, dan di situ juga kalian pasti bakal melihat kalau semisal bakal menyederhanakan si bentuk-bentuk visual yang kalian lihat itu. Maksudnya yang itu tadi yang saya katakan, ketika misalnya kalian melihat sebuah bentuk visual, kemudian kalian bakal menyederhanakannya kepada bentuk visual lain. Misalnya apa namanya, ada ngeliat pohon. Nah itu pasti kalian bakal mencoba melihat untuk misalnya bentuk sederhananya itu adalah kotak panjang gitu, tinggi. Ada nantinya kotak-kotak kecil-kecil gitu. Itu bentuk-bentuk sederhananya gitu. Bentuk-bentuk dasar gitu, kalian bakal apa namanya, dengan otomatis apa namanya, kalian bakal melihat bentuk dasar dari sebuah visual yang kalian lihat gitu. Nah kepekaan apa namanya, observasi ini tuh apa namanya, nggak cuma meningkatkan kepekaan kalian terhadap bentuk dasar dari sebuah bentuk visual,
tapi juga proporsi dan value dari si objek visual tadi gitu. Misalnya proporsi bentuknya, terus kemudian si gelap terangnya, nilainya, value-nya yang kalian kerjakan di tugas sebelumnya, seperti itu. Dan mungkin sebetulnya ketika misalnya dibandingkan dengan memikirkan objek-objek tersebut, apa yang kita lihat sebagai misalnya bentuk gedung, bentuk pohon, bentuk manusia. Nah, kita lebih gampang untuk mengidentifikasi itu sebagai bentuk-bentuk dasar tadi, gitu. Nah, kemudian dan yang paling penting tuh ketika kalian pengen tujuan akhirnya adalah misalnya bentuk yang menyerupai bentuk aslinya, gambar yang menyerupai bentuk aslinya, kalian mesti membuat atau menyuruh tangan kalian menggambarkan apa yang kalian lihat, bukan apa yang kalian pikirin, gitu. Nah, dengan misalnya tadi pemikiran-pemikiran sederhana tadi, misalnya mengubah bentuk-bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana, nah itu kan maksudnya itu masih di pikiran, dan kemudian mata kita bakal otomatis untuk mencerna pikiran kita gitu. Nah, di situ kita bakal ngeliat, oh bentuk ini gini, oh bentuk ini gini, dengan bentuk yang sederhana seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Kemudian, nah ini tadi penggunaan bentuk dasar. Penggunaan bentuk dasarnya itu, ya satu, bentuk dasarnya itu kayak bulat, persegi, kotak, segi empat, segitiga, gitu-gitu. Nah itu bentuk-bentuk dasarnya. Kemudian keduanya membuat sketsa dengan menggunakan bentuk dasar dan atur proporsi dan komposisinya. Seperti ini. Kemudian ya, kemudian ini tadi yang kedua membuat sketsa dengan menggunakan bentuk dasar dan atur proporsi, kemudian komposisinya seperti ini. Dan kemudian ketiga menambahkan detail, mengubah bentuk menjadi pohon, rumput dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sebetulnya kita bisa ngelihat sama struktural sketch yang kemarin. Di sini kita membuat bentuk-bentuknya dengan kasar seperti itu. Kemudian yang keempat, menambahkan value untuk memberikan kedalaman pada sebuah objek dan untuk terlihat lebih realistik seperti itu. Mungkin cukup bisa dipahami ya sampai sini. Nah, ini kemudian studi kasusnya. Ketika misalnya kita melihat gambar seperti ini, kita langsung menyederhanakannya menjadi bentuk-bentuk seperti ini, kotak-kotak. Nah, ini seperti ini, kotak-kotak segitiga seperti itu, segi panjang seperti itu. Maksudnya kita untuk mengkonversi si bentuk-bentuk yang rumit menjadi dikonversi ke bentuk dasar gitu, untuk memudahkan kita mengidentifikasi si bentuk visual ini untuk digambarkan kembali. Dan ketika misalnya kita mendapatkan si bentuk dasarnya, kemudian untuk penambahan detailnya kalian bakal lebih mudah, lebih terbantu seperti itu. Kemudian, nah ini sebenarnya mengukur proporsi ini itu sebenarnya ini cara yang yang konvensional ya, cara-cara konvensional seperti ini. Mengukur proporsi sederhana, memastikan lebar dan tinggi dari objek visual yang akan digambar sesuai atau mirip dengan referensinya atau bentuk aslinya. Kemudian terdapat banyak alat untuk mengukur proporsi, dari mulai pensil sampai yang spesifik alat untuk mengukur seperti jangka atau penggaris. Gitu. Mengukur misalnya dengan menggunakan pensil, caranya dengan menggunakan jempol
bukan jempol kalian, menggunakan jempol untuk membuat jarak dari ujung pensil. Membuat jarak dari ujung pensil. Nah, aku kunci tangan lurus ke depan seperti ini. Kemudian dan memegang pensil juga secara lurus, secara tegak. Gitu. Dan lihat pensil dan subjek yang diukur oleh mata. Lengan yang bengkok kemungkinan besar menghasilkan garis yang tidak akurat. Nah, seperti ini. Nah, pengukurannya seperti ini. Ini untuk apa namanya perbandingan jarak kita dalam menggambar sebetulnya. Ketika kita misalnya melihat ini tidak jadi 1:1 ya, tapi misalnya apa namanya ukurannya itu sesuai dari jarak yang maksudnya kayak jarak yang kita lihat, ukurannya sesuai dengan itu. Dan proporsi itu tuh untuk memastikan proporsinya tepat atau enggak gitu, dan untuk menjadi patokan terhadap bentuk-bentuk lainnya yang kita gambar. Misalnya di sebelah tekonya itu ada apa, ada garpu, ada apa itu untuk menjadi perbandingan juga sebetulnya. Seperti itu. Dan kemudian juga sebetulnya untuk mengukur apa namanya, untuk mengukur gambar ini tuh ada juga dengan menggunakan tadi jangka atau ini jangka yang lebih pro ya. Nah, jangka ini juga bisa dipakai untuk mengukur seperti ini. Sebetulnya si polanya sama juga seperti ini, cuman beda alatnya aja gitu. Dan untuk jangka mungkin dengan apa namanya, ketika misalnya panjangnya, ukurannya dan lain sebagainya mungkin lebih terbatas daripada pensil ya, karena si peragangannya si jangka itu terbatas gitu. Kemudian dari situ kita bakal bahas perspektif. Nah, perspektif ini tuh memberikan ilusi kedalaman pada sebuah gambar. Ini mempengaruhi hampir semua yang kita lihat itu. Itulah mengapa penting untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana perspektif bekerja. Nah, kenapa hampir semua apa namanya mempengaruhi hampir semua yang kita lihat sebenarnya? Ya itu umum, maksudnya kayak ketika kita melihat benda yang lebih jauh dan benda yang lebih dekat itu bakal berbeda gitu. Dan itu memberikan apa ya, seperti hmm, kayak kayak apa ya namanya, bukan ilusi sebetulnya kalau misalnya di kehidupan nyata terlebih kepada misalnya, oh ya, menentukan jarak. Dan kalau misalnya digambar itu apa namanya memberikan ilusi gitu. Uh, apa yang kita lihat, seperti apa yang kita lihat gitu. Makin jauh benda makin tidak terlihat. Dan ada kalanya ketika kita melihat apa namanya uh, kita melihat di satu lapang gitu, misalnya di satu tempat yang lapang gitu, bukan lapang secara lapang gitu ya, tempat yang luas gitu. Ketika kita melihat satu objek jauh itu bakal terlihat kecil, itu bisa si mata juga. Nah itu juga sebetulnya bisa disebut ilusi. Iya, itu juga bisa disebut ilusi. Sorry, saya tadi agak Nah, untuk di perspektif ada garis horizon, vanishing point, maksudnya di sini ada titik hilang, terus ada vantage point. Nah, di sini tuh ada kayak titik pandang gitu. Nah, untuk garis horizon, eh, garis yang paling penting dalam membuat gambar perspektif, karena garis ini yang menentukan mana bagian atas atau bawah, atau ground dan sky, atau tanah dan langit. Penempatan garis ini sangat mempengaruhi persepsi audiens tentang sebuah adegan atau tentang sebuah keberadaan visual, dan menentukan di mana garis pandangnya harus bertemu. Seperti itu. Nanti saya kasih contoh lagi. Nah, untuk titik hilang ini itu terjadi saat garis sejajar tampak berkumpul
Titik hilang ini merupakan titik di mana mata sudah tidak bisa mencapainya, atau titik di mana dimulainya sebuah visual yang terlihat mata. Gitu. Yang tadi yang misalnya yang jauh terlihat lebih kecil, nah itu tuh maksudnya ketika lebih jauh, lebih jauh lagi itu kan tidak terlihat. Maksudnya ketika dia mendekat, nah itu ada muncul tuh visual. Gitu. Nah itu awal munculnya visual itu dari situ. Maksudnya kayak itu bisa dikatakan juga seperti itu gitu. Awal kemunculan visual yang kita lihat dari titik hilang ini. Itu dan untuk titik pandang ini titik dari posisi kita melihat. Dengan kata lain, vantage point adalah posisi pandangan terhadap sebuah bentuk visual. Nah ini untuk contohnya. Nah ini garis horizon. Garis horizon. Nah ini vanishing point. Nah ini semua garis tuh bertumpuk ke satu titik. Nah ketika ini vantage point-nya di sini, kita sudut apa namanya, titik pandangnya di sebelah sini, di apa namanya, tidak lurus dengan garis horizon, tapi lebih ke di bawah garis horizon, agak bawah garis horizon, tidak sejajar banget seperti itu. Nah ini titik-titik apa namanya, garis-garis ini tuh seakan sejajar, seakan berkumpul dengan garis yang lainnya gitu. Nah itu titik hilang. Nah ini titik hilang sebenarnya bisa di mana-mana ya, bisa dirubah-rubah gitu. Contohnya seperti ini, di pinggir, tengah, dan pinggir juga seperti itu. Nah ini untuk kemudian kita mengaplikasikannya untuk membuat objek. Misalnya segi 4 seperti ini, satu titik hilang. Nah ini menjadi hilang lagi. Nah sebetulnya itu garis ini tuh adalah mesti pakai penggaris ya sebetulnya untuk mengukur ini, untuk mengukur apa namanya, untuk penghasilan garis-garis ini yang disambungin ke titik hilang itu mesti pakai penggaris gitu. Karena mesti punya ketepatan yang cukup akurat gitu. Nah di sini semuanya menuju pada satu titik, terserah di sini titiknya di mana aja, tapi mesti ke satu titik ini. Di sininya terserah, nggak ada patokan di luar seperti itu. Ini untuk hasilnya, ini untuk dua titik hilang, ini untuk dua titik hilang. Nah seperti itu, begitu untuk menghasilkan bentuk proporsi yang pas gitu ketika dari angle manapun seperti itu. Nah ini untuk contoh berikutnya. Ada apa namanya, dari perspektif ini tuh ada dog's eye level, man's eye level, overhead view. Nah, dog's eye level ini tuh menempatkan garis horizon lebih rendah, membuat titik pandang tampak rendah juga. Dalam contoh ini, titik pandang adalah setinggi mata anjing di sini. Nah, di sini titik pandangnya di sini. Jadi kita lurus. Perhatikan bahwa garis horizon melewati mata anjing. Garis horizon di sini. Seperti itu. Lalu kemudian men's eye level menempatkan garis horizon pada tingkat yang sama dengan mata pria, dan dalam scene ini titik pandang ditempatkan pada ketinggian mata pria tersebut. Nah, di sini. Dalam contoh ini garis horizon melewati mata pria tersebut. Nah, itu. Seperti ini. Jadi dengan kata lain, si garis horizon ini pun sebagai acuan dari apa namanya, titik pandang. Seperti itu. Nah, ini. Tadi kan disebutkan kalau misalnya ini ground-nya, ini sky-nya seperti itu. Ini bawahnya, di atasnya untuk menentukan mana tanah, mana langit gitu. Terus overhead view dengan garis horizon ditempatkan jauh di atas pria dan anjing. Titik pandangnya juga sangat tinggi, ini menciptakan perasaan bahwa audiensnya memandang rendah keduanya. Seperti itu. Ini posisinya dari atas sebenarnya. Memandang rendah
memandang rendah, tidak dalam artian yang negatif. Ini memandang rendah secara harafiah. Seperti itu. Dan ini nih, low horizon, low vantage point. Nah, dengan garis horizon yang ditempatkan rendah, subjek mungkin terlihat lebih tinggi dan lebih besar dari biasanya. Nah, ini sebenarnya saya yang bikin sendiri sih garis-garis ini. Untuk mungkin lebih memudahkan kalian juga. Ini garis horizon di sini. Berarti vantage point-nya juga di sini ya. Di bawah sini. Nah, dan titik kilangnya itu jauh banget di pinggir. Nggak buat jauh banget sih. Nggak masuk. Ini aja tadi. Nah, ini untuk garis-garis seperti ini. Nah, untuk di sini mungkin kalian cukup paham ya tentang penggunaan titik kilang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ini high horizon, high vantage point. Nah, di sini ini baru menggunakan dua titik kilang. Garis horizon yang tinggi dapat memberikan kesan yang tidak wajar pada objek visual yang biasanya dilihat dari ketinggian mata. Gitu. Ini dari apa namanya? Kita melihatnya lebih tinggi. Tadi overhead view. Nah, itu ada dua titik kilang. Ketika saya mau observasi itu, kemungkinan paling besar adalah dua titik kilang. Gitu. Nah, ini titik kilang yang satunya lagi lebih jauh. Gitu. Nah, ini garis horizon di sini. Nah, seperti ini garis-garisnya. Seperti itu. Nah, mungkin pertemuan kali ini sampai sini aja. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat, kita bakal bahas gambar perspektif lebih agak dalam, lebih dalam dari sini. Ini kan maksudnya pengenalan aja ya. Gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak.